warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Mangunreja yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya mewawancarai Bapak dalam tugas demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, di mana saya sekarang untuk tujuan pembelajarannya mengenai pada program guru penggerak ini adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing atau di sekolah lingkungan lainnya. Bapak, mungkin saya akan mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan atas kasus-kasus mengenai dilema etika atau bujukan moral. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Di SMP Negeri 2 Mangunreja itu setiap tahun ajaran baru, khusus untuk kelas 7, selalu ada rapat awal tahun pelajaran dengan orang tua. Salah satu hal terkait dengan program yang sudah berjalan di SMP Negeri 2 Mangunreja sebelum saya, termasuk dilanjutkan periode saya ke depan, yaitu tentang kewajiban siswa yang terkait dengan hasil musyawarah orang tua siswa sehubungan dengan barang atau alat-alat yang diperlukan oleh siswa selama kegiatan pembelajaran. Barang atau alat tersebut antara lain pakaian batik yang seragamkan, kemudian jas alma mater, baju muslim, pakaian olahraga, dan atribut seperti topi, ikat pinggang. Nah, berdasarkan itu dimusyawarahkan dengan orang tua kelas 7 atas dasar permohonan sekolah kepada komite, dan komite membahas dengan orang tua kelas 7 sehingga disepakati harga dari masing-masing satuan tersebut. Seperti itu yang menjadi dilema etika di SMP Negeri 2 Mangunreja. Terima kasih. Mungkin kalau dilihat dari kondisinya bagaimana itu keadaan ekonominya gitu Pak? Secara keseluruhan SMP Negeri 2 Mangunreja ini letak geografisnya adalah orang tuanya itu adalah di bawah rata-rata. Mereka itu mata pencahariannya adalah petani, penggarap lahan orang gitu. Jadi meskipun dia punya sendiri tapi tidak cukup. Rata-rata mereka buruh tani dan penggarap lahan. Kemudian ada buruh lain yang di luar tani, yaitu buruh harian yang sewaktu-waktu kalau ada pekerjaan seperti itu. Jadi dilemanya itu disesuaikan dengan keadaan ekonomi orang tua yang memang benar-benar berada di menengah ke bawah, mungkin itu ya Pak ya. Yeah. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terkait dengan yang pokok, pakaian batik, kemudian pakaian olahraga, kemudian baju muslim dan topi, itu kan tidak bisa dibeli umum gitu ya, akhirnya disiapkan oleh sekolah melalui koperasi, dan hasil musyawarah dengan
orang tua yang dipimpin oleh komite, maka mereka dilakukan pembayaran cicilan itu selama 3 bulan, yaitu sejak mereka masuk bulan Juli, 3 bulan kemudian Agustus, September, dan Oktober. Jadi diusahakan uang yang dibebankan kepada mereka untuk keperluan yang tadi disebutkan itu dalam jangka 3 bulan itu sudah selesai. Sudah selesai gitu Iya. ya Pak. Dalam menjalankan pengambilan keputusannya. Ya, Iya. Lalu langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? yang pertama kita membuat perjanjian hasil rapat seperti itu yang diharapkan 3 bulan itu sudah selesai, itu sampai dengan bulan Oktober. Nah, selama rentang waktu bulan Oktober itu mereka melakukan pembayaran dicicil gitu, tidak sekaligus, yang penting 3 bulan itu selesai. Dan ternyata setelah 3 bulan masih saja ada yang belum lunas, yang nunggak gitu yang ya, Pak? nunggak setelah 3 bulan. Ya, akhirnya kita memberikan kompensasi dengan membuat perjanjian dengan rentang waktu 6 bulan, kemudian 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai 3 tahun gitu, seperti itu. Sampai 3 tahun ya Pak ya, Sampai padahal 3 dikasih tahun. waktunya hanya 3 3 bulan. bulan. Ya. Itu berarti langkah-langkahnya pertama pemberitahuan mengenai limit waktu, lalu melakukan pembayaran, dan kalau masih ada yang menunggak membuat perjanjian secara tertulis ya. dengan orang tua, itu Ya, langkah-langkahnya. Sama dikasih waktu rentang sampai nanti 3 bulan, 3 tahun gitu ya, sampai selesai siswa pembelajaran. keluar dari sekolah ini. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, akhirnya khusus untuk yang tidak lunas gitu, bukan berarti tidak bayar sedikit pun gitu ya. Jadi ada yang selesainya 50%, 75%. Nah, berarti untuk mencapai 100% karena sudah dia selesai sekolahnya di sini, ya akhirnya kita gratiskan saja. Jadi kalau harganya ada yang 100.000, mungkin untuk anak tersebut bisa jadi akhirnya itu jadi 50.000 atau jadi 75.000 misalnya. Alhamdulillah tidak ada yang 100% digratiskan. Sesuai dengan kemampuan mereka membayar semampunya seperti itu, sampai di mana. Berarti itu yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusannya adalah dengan cara digratiskan tapi tidak mencapai 100% karena orang tua masih ada yang mencicil sebagian, mungkin itu ya Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika pada kasus tersebut? Yang penting di sekolah ini kita punya prinsip bahwa pelunasan kepada pihak pertama itu selesai. Artinya yang disepakati pihak pertama dengan pihak sekolah ataupun melalui komite itu 100% terbayarkan kepada mereka. Nah, kelebihan yang didapatkan oleh sekolah salah satunya itu dikembalikan lagi kepada pelunasan siswa-siswa yang mengalami kekurangan dalam pembayaran itu. Dengan demikian laba daripada penjualan itu tidak maksimal, sebab sebagian disubsidi silang kepada mereka yang mengalami kendala di pelunasan itu, sehingga labanya itu tidak 100% didapat, sebab labanya itu dikembalikan lagi ke anak-anak yang belum menyelesaikan kewajibannya, seperti itu. Iya, itu tantangannya ya Pak ya. Lalu apa
apakah Bapak dalam memiliki ada tata kala atau penjadwalan tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, yang pertama kita selalu memusyawarahkan rencana ini dan disampaikan kepada komite. Nanti komite yang memimpin rapat disepakati musyawarah untuk mufakat dengan seluruh orang tua kelas 7. Kemudian yang kedua, tahapannya itu hasil rapat selalu kita memberi waktu, rentang waktu 3 bulan. Kemudian 3 bulan untuk penyelesaian. Andaikan 3 bulan belum selesai, itu diselesaikan dalam waktu 6 bulan dan 1 tahun. Andaikan 1 tahun misalnya belum selesai, anak tersebut berarti naik ke kelas 8, itu membuat perjanjian untuk penyelesaian. Dan kalau misalnya setelah perjanjian masih ada yang belum selesai sampai dengan kelas 9, ya jalan terakhir kita gratiskan. Akhirnya digratiskan ya Pak ya, apabila sudah mencapai 3 tahun masih tidak membayar. Iya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Di SMP Negeri 2 Mangruja ini alhamdulillah siswa yang mengalami kendala ekonomi, kemudian orang tuanya juga, alhamdulillah mereka bisa kerjasama dengan baik dengan kita pihak sekolah. Satu mungkin yang membanggakan itu anak-anaknya berprestasi di sekolah ini, di akademik maupun di non akademik, sehingga sekolah itu merasa terbantu, merasa terobati dengan aktivitas mereka. Yang kedua, orang tua maupun siswanya tidak membuat hal yang aneh-aneh. Ketika mereka diundang ke sekolah selalu hadir, ketika mereka minta konfirmasi itu selalu memberikan konfirmasi dan datang ke sekolah. Dan itu mungkin sangat membantu kita, dan kita menjadi tahu bahwa mereka memang tidak punya dan tidak mampu. Memang keadaannya memang seperti itu ya Pak ya, Iya. karena dari sistem perekonomiannya yang memang menengah ke bawah gitu ya Pak ya. Ya, Dari semua hal di atas yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Mungkin ini sebuah refleksi Pak. ya alhamdulillah apa yang direncanakan mungkin hasil akhirnya itu adalah seperti itu. Artinya kondisi ideal yang kita sepakati bersama, yang dibuat berdasarkan hasil rapat, berdasarkan kesepakatan, berdasarkan kerjasama, itu tidak sesuai dengan kondisi real kenyataan yang dirapatkan, meskipun orang tuanya sepakat gitu. Seperti itu, karena kondisinya memang mereka tidak punya. Nah, untuk itu kita mengambil langkah-langkah mencari irisan terkecil dari kegiatan tersebut, bagaimana supaya kalau di bisnis itu ada yang disebut dengan BEP, Break Even Point. Yang penting anak semua terlayani, kewajiban kita yang terkait dengan pihak ke-1 dapat diselesaikan. Insya Allah ke depan dengan pola seperti ini berarti ada usaha kita yang lebih baik untuk mengkondisikan mereka dalam waktu 3 bulan selesai dan bisa menyelesaikan 100% kewajiban-kewajiban mereka di angkatan-angkatan siswa ke depannya nanti. Saya kira itu. Mungkin itu refleksi dari Bapak mengenai kasus salah satu, mungkin ya ini adalah salah satu, karena mungkin banyak lagi kasus-kasus yang lainnya yang Bapak temui di lapangan. Ini merupakan salah satu atau sebagian dari kasus yang Bapak hadapi.
Mungkin satu lagi ini untuk tambahan, Bapak, bagaimana perasaan Bapak ketika menghadapi kasus-kasus tersebut? Ya, alhamdulillah kalau saya disikapi dengan sabar, tawakal, istiqomah seperti itu. Insya Allah skenario Allah itu indah. Itu saja. Iya, Pak. Bapak, terima kasih atas wawancaranya atau atas waktu dan kesempatannya saya bisa mewawancarai Bapak. Mudah-mudahan Bapak dalam pengambilan keputusan dari berbagai kasus yang Bapak hadapi bisa dengan pengambilan keputusannya dengan tepat, dan mudah-mudahan sukses juga untuk sekolah Bapak yang Bapak pimpin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kepala SMP Negeri 1 Atap 1 Mangunreja yang sudah memberikan waktunya atau kesempatannya untuk saya mewawancarai mengenai tugas saya dalam pendidikan program guru penggerak angkatan ke-8 pada tugas demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baiklah Ibu, untuk pertama saya akan langsung mewawancarai Ibu. Yang pertama itu bagaimana ketika Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan orang. Bagaimana dalam pengambilan keputusannya gitu. Oke, langsung saja mungkin ya. Pertanyaan yang sungguh kelas berat ya tentang dilema etika. Mungkin sebelum membuat ataupun memberikan solusi harus mengenali dulu ya etika itu seperti apa dan dilema atau kasus yang terjadi ini seperti apa. Jadi mungkin kasus yang terjadi begini Bu ya, di sekolah kami mungkin ada beberapa anak yang memang di situ termasuk ini mungkin dilema. Dia itu tidak pernah tidak melakukan absen, ketidakhadiran bahkan lebih dari 2 minggu. Alasannya setelah ditelusuri mungkin oleh pihak kelas itu alasannya membantu orang tuanya seperti berjualan ataupun ikut ke kebun misalkan ke ladang gitu ya, dalam arti di situ kata orang tuanya ingin membantu kehidupan perekonomiannya. Nah di situ mungkin dari pihak sekolah sisi lain lagi ingin mendisiplinkan dalam hal kehadiran anak tersebut, tapi sisi lain lagi di situ ada belas kasihan mungkinnya ketika melihat kondisi ekonominya dan memang orang tuanya membutuhkan bantuan dari anak tersebut. Mungkin itu Bu ya kasus awalnya. Berarti kasus Ibu termasuk pada dilema etika karena karena memang kebenaran itu melawan kebenaran. Jadi bukan termasuk pada rujukan moral. Iya betul. Jadi cuma kesadaran diri gitu yang melakukan tersebut. Jadi kasusnya adalah seorang anak yang membantu orang tuanya sehingga tidak hadir ke sekolah. Mungkin itu intinya Ibu ya. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang saya ambil mungkinnya keputusan yang mungkin ini dianggap baik, pertama kali identifikasi dulu mungkin masalahnya tadi ya udah jelas masalahnya, kemudian konfirmasi baik itu konfirmasi dari para wali kelas yang menanganinya ataupun rekan guru yang ada di kelasnya itu gitu ya, yang membersamai anak tersebut, lalu memusyawarahkan dengan orang tuanya mungkin gitu ya. Jadi tidak lanjutnya mengidentifikasi dulu masalah kemudian dimusyawarahkan ke orang tuanya. Jadi itu yang Ibu jalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu. Yang pertama adalah mengidentifikasi, mengkonfirmasi, lalu memusyawarahkan dengan rekan guru dan memusyawarahkan dengan orang tua. Dalam menjalankannya. Untuk pertanyaan yang ketiga,
bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya kalau yang tadi ya termasuk ya. Prosedurnya mungkin tadi sudah diawali dari identifikasi masalah prosedurnya. Kemudian setelah diidentifikasi sudah jelas kasusnya seperti apa, baru visit home mungkin ya, visit home, ya, home visit, ya, home visit dari apakah itu dari wali kelas ataupun rekan guru ya. Dari wali kelas. Kemudian ke orang tua, seperti apa orang tua itu sendiri mungkin ya, karena ini kan ada kaitannya, ada keterlibatan dengan orang tua juga, jadi memanggil langsung, memanggil, betul. Nah setelah ada pemanggilan mungkin dari pihak sekolah memberikan arahan atau edukasi ya, pengertian dan perhatiannya, karena sejauh ini mungkin sudah lebih dari 2 minggu ini kasusnya karena ketidakhadirannya. Pengarahan atau edukasi ya. Lalu mungkin ada lagi Ibu, misalkan apabila masih tetap begitu bagaimana? Nah itu dievaluasi kembali mungkinnya apakah anak tersebut masih seperti itu atau memang setelah diberikan arahan orang tuanya mau langsung ke sekolah. Jadi dalam hal ini tetap diberikan pengertian gitu ya, pengertian, dan mungkin akan dipertimbangkannya apakah anak tersebut masih bertahan sekolah atau memang mengundurkan diri secara sendirinya gitu, bukan dari pihak sekolahnya, tapi dia sendiri yang mengundurkan diri gitu. Tapi kita bertanya ataupun komunikasikan terlebih dahulu. Iya. Atau mungkin ada perhatian khusus atau ya tadi pertimbangan. Betul, pertimbangan. Ya berarti Ibu untuk langkah-langkahnya yaitu Ibu pertama akan mengadakan home visit ke rumah, yaitu melalui wali kelas ya. Melalui wali kelas, lalu memusyawarahkannya dengan orang tua itu harus bagaimana, lalu ada pengaturan, memberi pengarahan untuk supaya bisa mengatur waktu mungkin itu ya, dalam mengatasi supaya anak tersebut bisa sekolah tapi bisa juga masih membantu mungkin itu cara pengaturannya itu ke orang tua ya, diserahkan ke orang tua lagi, bisa memanage waktunya mungkin orang tua itu ya. Lalu misalkan apabila masih tetap begitu, memberi pengarahan khusus atau melalui pertimbangan-pertimbangan yang diadakan di sekolah ini gitu ya Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap penting mungkin di sini tidak lain adalah komunikasi yang lebih intens mungkin ya. Dimana komunikasi ini sangat penting dilakukan antara semua pihak, karena banyak keterlibatan dari pihak guru, kemudian para orang tua mungkin di situ. Karena tanpa adanya komunikasi segala kasus tidak mungkin ada solusi mungkin gitu ya. Jadi dengan dikomunikasikan secara intens gitu ya, sering, secara terus menerus, mungkin sampai si anak itu sudah mulai bisa mengatur waktunya begitu ya. Kalau masih gimana Bu? Kalau masih mungkin dikasih peringatan ya, peringatan itu tadi, apakah anak mau dilanjut ataupun tetap bertahan. Kalau tetap bertahan berarti bisa mengatur jadwalnya gitu ya, jadwal membantu orang tuanya gitu. Berarti ada dua ini ya, ada melalui peringatannya apakah itu misalkan mau lanjut anaknya, atau apabila masih terus begitu misalkan mau pindah ke sekolah atau bagaimana Bu? Kalau pindah ke sekolah kasusnya masih sama. Masih tetap seperti itu mungkinnya. Nah ini mungkin dilema yang sangat berat gitu Bu. Kalau misalnya kita memberikan bukan intimidasi, diberikan harus keluar misalkan gitu ya, karena ketidakhadiran itu merasa kewenangan sekolah memang sungguh tidak adil, tapi sini lagi ada belas kasihannya gitu. Jadi ada antara aturan atau disiplin sama belas kasihan gitu ya. Jadi sisi lain lagi ada ini efek jerahnya mungkin
belum bisa diterapkan lah, jujur kalau sekolah kami belum bisa dijelaskan. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yaitu sulit diajak komprominya dari pihak orang tua, mungkin gitu ya. Tidak Ya betul, ketidakpemahaman. Jadi orang tua setelah diberikan arahan masih tetap bahwa mencari nafkah ataupun membantu orang tua hal yang utama, mungkin sekolah agak di kepinggirkan, apa ya, belum paham saja betapa pentingnya usia sekolah, itu harus sekolah, mungkin itu ya Bu. Atau misalkan suka ada ibu rapat-rapat orang tua, nah melalui itu bisa Melalui pengarahan komite gitu ya. mungkin ya, Oh, komite. betul. Kalau secara umumnya bisa itu. Karena ini kasusnya masih dianggap pribadi mungkin ya, kecuali kalau yang kita mengundang ketika rapat orang tua itu bisa diselingi gitu ya, tentang pentingnya usia sekolah yang memang mewajibkan kehadiran dan yang lainnya, mungkin konsekuensinya seorang yang usia sekolah gitu. Berarti tantangannya itu ibu melalui ketidakpahaman pihak orang tua ya, yang Ya, tidak betul. memahami kondisi belajar di sekolah itu harus Ya. bagaimana, atau lingkungan-lingkungan Betul. ini memang Ya. sangat mendukung mungkin itu untuk anak membantu orang tua. Betul, begitu iya. ya, ketidakpahamannya orang tua atas kondisi sekolah atau kondisi belajar. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau misalkan ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Itu sudah banyak pilihannya opsinya. Untuk penanganan kasus tersebut mungkin tidak terjadwal harus sekian di jam sekian, cuma ini kan dari awal dikomunikasikan terlebih dahulu melalui semua rekan yang terlibat, misalnya kapan nih, tapi ini sesegera mungkin harus ditindak. Jadi jadwalnya tentatif berdasarkan kasus yang terjadi, segera ditindak. Ya, itu untuk jadwalnya Iya. ya ibu ya. Jadi tidak terjadwal dalam Misalnya jadwal mingguan, jadwal bulan tidak. Tidak. Jadi langsung respon ketika Ya, ada spontan, kasus ya, muncul spontan. gitu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika dalam pengambilan keputusannya? Dalam hal menjalankan keputusan, mungkin di sini ada banyak keterlibatan. Yang pertama dari tim wakase, kemudian pembina OSIS, wali kelas, dan semua guru yang terlibat pada kelas tersebut. Untuk konselingnya gimana ibu? Konselingnya spontan dari kami mungkin ya. Kebetulan belum ada guru BK khusus, jadi insya Allah kita bareng-bareng ya mengarahkan gitu ya, membuat solusi, mengatasinya. Gitu. Iya, ya yang membantunya gitu ya. Jadi melalui wali kelas dulu mungkin ya itu ya ibu ya. Lalu melalui wakase kesiswaan dan semua guru yang terkait ya, yang terlibat. Itu mungkin ibu pertanyaan-pertanyaannya. Ini ke pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan, mungkin pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu ketika mengambil keputusan yang sesuai dengan dilema etika? Dengan adanya kasus yang terjadi, mungkin ada banyak ya pelajaran yang kami ambil. Salah satunya yaitu mampu bertindak cepat mungkin ketika menghadapi kasus, bergerak untuk segera menyelesaikan, pendewasaan diri dalam hal penanganan kasus. Itu saja mungkin. Bergerak dengan cepat ya mungkin ibu ya ketika ada kasus langsung ditindak. Itu tadi melalui komunikasi. Ya, melalui komunikasi yang intens dan berkelanjutan gitu ya ibu ya. Mudah-mudahan segala kasus, segala dilema yang menimpa insya Allah terselesaikan. Amin.
Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika menghadapi suatu kasus-kasus pada dilema ini, Ibu? Apa ya perasaannya? Ini sebuah refleksi ya. Iya, ini refleksi saya. Perasaannya mungkin ketika apa ya proses menghadapi kasus ini kan merasa serba apa ya terus terang bingung mungkin ya. Bingung untuk memberikan solusinya dari awalnya karena ini terkait bukan masalah dilema yang terkait seperti apa ya keonaran ataupun perilaku yang bagaimana. Di sisi lain lagi di antara kedisiplinan yang harus ditegakkan, diterapkan, di sisi lain lagi adanya belas kasihan gitu ya ketika melihat alasan seperti tadi. Kecuali kasus yang berbeda ini ya. Kalau ini kan antara benar dan benar, kecuali kalau benar dan salah itu ada ini ya secara tegasnya. Berarti memang betul-betul mengandung nilai-nilai kebajikan yang saling berlawanan. Betul, ya. betul. Iya. Jadi kedua-duanya itu mengandung nilai kebajikan ya gitu ya Bu. Betul. Seperti yang kasus Ibu itu antara disiplin sekolah yang Iya. harus Terapkan, diikuti iya. sama anak-anak, sama memang kasusnya ketika anak-anak tersebut harus membantu orang tuanya. Iya, betul. Ya. Itu ya Ibu ya. Aduh Ibu, terima kasih Sama-sama Ibu guru hebat. atas Mohon maaf ya atas kalau waktunya. jawabannya tidak maksimal. Terima kasih sekali. Ini mungkin ini adalah salah satu dari kasus yang Ibu hadapi ya dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Ibu, semoga sekolah Ibu semakin berkembang dengan baik. Dan ketika ada pengambilan keputusan-keputusan bisa diambil dengan sangat tepat ya, Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut. Iya, amin. Mudah-mudahan. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.